Hai dengan Bapak Tri di sini teman-teman dalam update Desember 2025 ini spesial banget karena dia tentang kebohongan yang selama ini dilakukan dan kebenaran yang akan terungkap lewat kehadiran zodiak nomor 13 yaitu Ophiuchus. Dia terjadi antara tanggal 29 November sampai 20 Desember. Teman-teman, jadi rasi bintang ini sengaja disembunyikan oleh kaum elit, oleh teknologi Custodian, oleh para arkon, anak buahnya si Demiurge. Kenapa? Karena di sini kunci dari banyak sekali hal yang kita tidak mengerti, terutama dalam hubungannya dengan Kundalini. Ya, teman-teman. Jadi dalam Kundalini itu dikatakan bahwa ada sepasang ular, yaitu Ophiuchus, yang akan naik dari cakra bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dia balik lagi nanti tuh. Ya, balik lagi dari 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu itu membuktikan bahwa kebangkitan Kundalini yang selama ini kita percayai, bahkan mungkin kita udah bayar ya, bayar uang gede untuk diaktifasi oleh seseorang yang menganggap dirinya punya kemampuan itu, ternyata masih ada dalam level kubus spiritualitas, entah spiritualitas kuno atau spiritualitas era baru. Dan sekarang kita tahu bahwa ada 13 cakra. Ya, ini Baba lagi ajar ini di kelas-kelas Baba tentang 13 cakra. Lalu cakra yang ketiga, yang dulu adalah cakra pertama, itu mengubah pola relasi dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan, ya, yang sesuai dengan konsep kita. Itu benar-benar beda banget. Nah, kali ini dalam update ini Bapak ingin benar-benar mengajak teman-teman untuk mulai menyadari. Ya, tentu saja tidak semua orang akan tersadari apalagi teraktivasi. Jadi Bapak anggap siapapun yang mampir ke channel Bapak ini sudah punya kesadaran untuk melihat di luar apa yang selama ini diajarkan. Jadi ya selama ini yang diajarkan adalah 12 buah rasi bintang atau zodiak. Kita mulai dari Aries, Taurus, Gemini. Lalu ada Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius dan Capricorn, kemudian ke Aquarius dan Pisces ya. Lalu kita digambarkan, diarahkan untuk mulai dari Aries untuk balik lagi ke Pisces. Ya, ini merupakan sebuah hal yang menarik karena kontrak ya, dalam tanda petik ya, kontrak jiwa yang kita lakukan dengan para arkon dalam teknologi reinkarnasi itu basisnya 12 sistem zodiak ini. Dan ketika kita lahir, kita di-assign, ditentukan kita masuk pada sebuah rasi bintang yang mana, lalu kita disuruh muter melewati semuanya untuk balik lagi ke sini, lalu nanti muter balik lagi ke sini, muter balik lagi ke sini. Nah, ini namanya kontrak jiwa yang dipaksakan oleh kaum demiurge atau para arkons ya, untuk membuat kita tetap terjebak pada sesuatu yang kelihatan sangat sempurna, teman-teman. Ada 12 ya. 12 itu seperti suatu keutuhan, dimulai dari suatu titik tengah-tengah dan dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah itu sama. Ya, dia sama. Ini salah garis Baba, tapi ya udahlah. Hidup tidak sempurna. Ya. Lalu kelihatan bahwa kalau kita mulai dari satu titik, kita akan kembali ke titik yang sama. Diprogram sedemikian rupa sehingga kita mengalami apa yang disebut sebagai repetisi. Ya, nah ini adalah kebohongannya di situ. Nah, sekarang kita mau lihat di mana kedudukan dari Ophiuchus, ya. Nah, siapa sih Ophiuchus? Namanya lucu ya, Ophiuchus. Ophiuchus itu dia tuh dianggap sebagai seorang ya
yang tahu tentang transformasi dan healing. Lalu Zeus ya dan Asclepius itu iri sama dia, lalu dia dibunuh, lalu dia dilempar ke rasi bintang yang menjadi rasi bintang ke-13. Tapi dirahasiakan. Kenapa? Karena dia tahu tentang transformasi dan tentang healing ya. Jadi dia lambangnya itu adalah setongkat dengan 2 ular seperti di kimia farma gitu, atau laki-laki yang memegang ular. Nah, dia itu adanya di antara, ini dia nih, antara Scorpio dan Sagittarius. Jadi ini namanya rasi bintang ke-13 ya. Nah, kenapa dia disembunyikan? Karena rahasianya begini teman-teman. Ya, bahwa kalau kita lihat Scorpio itu kan sebagai kegelapan ya. Kegelapan. Nah, Sagittarius itu sebagai katakanlah pencerahan. Ya, lalu kita tuh kayak dikasih tahu, dibohongin sih bahwa ya udah, kalau kita sudah melewati suatu kegelapan, pasti kita akan mengalami pencerahan. Masalahnya, lalu banyak yang menjadi bagian dari spiritual bypassers, ya, yaitu mereka yang melakukan perjalanan spiritual tapi potong kompas, mereka nggak benar-benar mengalami apa yang disebut sebagai kegelapan yang harus dilewati, tapi bukan di escape, bukan kabur dari, tapi yang benar-benar dilewati ya. Bahasa Inggris yang paling keren itu adalah going through. Going through itu melewati. Baru kita bisa mencapai sebuah kesadaran. Nah, ketika kita sudah melewati si kegelapan ini, kita tuh nggak mau menjadi seseorang yang baru yang diajarkan oleh spiritualitas era baru. Kamu jadi manusia baru, bahkan bumi aja dianggap akan menuju bumi baru. Enggak. Tapi yang kita harus lakukan adalah kita menjadi bukan sesuatu yang baru, tetapi seseorang yang, wah ini keren banget, seseorang yang dia itu menjadi utuh. Nah, lalu seumur hidup tuh kita tuh muter dari satu rasi bintang ke rasi bintang lain, artinya dari satu kepribadian, dari satu kelebihan kekurangan, muter terus di sini, dan itu yang mereka inginkan. Sementara si Ophiuchus itu dia mengajak untuk bukan melewati lingkaran tetapi melewati spiral. Jadi dia nanti sistemnya kayak gini nih. Nah, nanti dia masuk lewat spiral gitu ya. Nanti dia spiral gitu. Spiral dan harus lewat dia. Ya, beda banget ya kalau yang zodiak yang kita kenal tuh biasanya dia simetris banget, cantik banget, dari barat, timur, utara, selatan tuh kayaknya tuh simetris banget, nggak ada penyimpangan. Sementara si Ophiuchus itu dia ngajarin penyimpangan. Jadi dia mengatakan bahwa tidak ada keutuhan tanpa fragmentasi, tanpa pengalaman kita terkoyak-koyak ya. Jadi kita tuh secara astrologi itu harus melewati pengalaman spiral ya. Spiral itu dia selalu ada sesuatu yang lebih ekspansif, lebih ekspansif, bukan cuman muter di sini, di namanya apa sih, wheel of karma misalnya. Wheel of karma itu kayak lingkaran karma ya, di situ kalau ini enggak, ada kemungkinan kita keluar lalu kita menemukan hal-hal baru ya, hal-hal baru. Nah, pada saat kita sadar ada sebuah bahwa kita selalu punya pengalaman baru, pengetahuan baru, lalu kita kayak mencari tahu lebih. Nah, jadi si kembalinya Ophiuchus ya di antara tanggal 29 November sampai 20 Desember ini sangat-sangat penting. Karena apa? Karena lalu kita tahu bahwa kita nggak usah terus masuk
keluar kegelapan terang, kegelapan terang, kegelapan terang, sampai kapan gitu ya. Tapi kita memasuki transformasi. Kita memasuki sesuatu yang trans itu melampaui, form itu bentuk, melampaui transformasi ya. Nah, itu yang ditakuti oleh hierarki, terutama Vatikan yang membuat semua peraturan untuk zaman era kita. Mereka nggak mau nih kita tiba pada sebuah sebuah threshold, itu kayak ambang ya, ambang dari kebenaran. Oke teman-teman, nah ini keren banget nih teman-teman. Kalau misalnya aktivasi Kundalini itu adalah tarian antara ganti warna antara maskulin dan feminim, maka si Ophiuchus itu adalah simbol dari maskulin yang mengholding snake atau ular atau serpent yang adalah feminim. Nah, jadi kalau kita misalnya terjebak dalam sistem 7 cakra dan tidak benar-benar mengerti tentang cakra planetaria, cakra bumi, lalu cakra ini ya, yang 7 cakra yang kita kenal itu 3 tambah 7 10 ya. Lalu nanti yang 11 soul star chakra dan seterusnya, kita nggak benar-benar mengalami apa yang disebut Kundalini awakening. Jadi kalau teman-teman menganggap bahwa pernah mengalami awakening dalam konteks Kundalini, saatnya nih untuk memperbaharui sesuai dengan kesadaran yang baru ini. Ya, jadi teman-teman, ini bicara soal teknologi reinkarnasi. Ya, dimana kalau kita konteksnya adalah repetisi seperti ini, maka ketika kita masuk pada jebakan reinkarnasi itu, mereka sengaja mengarahkan kita untuk masuk terus. Untuk apa? Untuk di sini lalu ada yang disebut memory erase, untuk akhirnya membuat sebuah kontrak yang seolah-olah kita sepakati, padahal sebenarnya kita nggak sepakati. Dan kontrak-kontrak jiwa yang selama ini kita yakini itu ternyata adalah dipaksa ya. Lalu akhirnya kita masuk lagi ke level ini terus begitu terus ya. Nah, sementara kita harus masuk kepada konsep rahasia-rahasia yang dikenal dalam konteks gerbang ke-13, konstruksi ke-13, zodiak ke-13, cakra ke-13. Nah, itu semua itu benar-benar adalah shadow, adalah bayangan yang harus kita tembus supaya kita tahu bagaimana caranya kita keluar dari kebohongan spiral itu. Nah, mungkin salah satu hal yang harus kita sadari bahwa Ophiuchus itu dia berdiri di gerbang sini ceritanya tuh. Ya, katanya tuh Ophiuchus berdiri di sini, dia seperti menjaga, dari sini ada ularnya gitu ya. Lalu dia yang mengajarkan bagaimana cara untuk transformasi. Nah, kita harus belajar ini semua teman-teman. Kalau tidak, kita tetap terjebak di sistem yang diatur oleh para arkons ya, termasuk teknologi reinkarnasi, teknologi karma, teknologi Kundalini, teknologi zodiak, dan banyak lagi teknologi. Khususnya itu mungkin untuk Desember ini kita harus benar-benar menyadari apa yang disebut tentang kekuatan maskulin dan feminim. Ya, jadi kalau misalnya dari Aries sampai Pisces itu nggak benar-benar menyentuh feminim maskulin, justru kuncinya di feminim maskulin. Ya, jadi terima kasih karena kesadaran yang begitu besar, lalu karena penemuan dari kitab-kitab kuno di Nag Hammadi, Mesir tahun 1945, sekarang kita tahu rahasia-rahasia yang disembunyikan. Nah, nggak ada lagi yang bisa disembunyikan karena sekarang kita harus benar-benar bangun, bangkit. Ya, nggak cuma Kundalini, nggak cuma maskulin feminim, tapi bangkit dari lingkaran-lingkaran yang benar-benar mengontrol kita dalam kebohongan. Oke teman-teman, jadi khusus untuk bulan
Desember ini, karena nanti tanggal 20 Desember itu kan terakhir harinya si Ocipucus ya. Jadi nanti Baba akan mengadakan kelas Zoom khusus membahas mengenai 13 cakra dan nanti diakhiri dengan aktivasi Kundalini. Ya. Jadi teman-teman, nah ini kelas ini akan berlangsung sekitar 3 atau 4 kali. Ya, 3 atau 4 kali tergantung pada prosesnya. Kita akan mulai dari bawah sampai aktivasi yang dilakukan oleh teman-teman sendiri, bukan oleh Baba. Ya, nggak ada yang bisa mengaktifasi cakra kita kecuali oleh kesadaran kita sendiri. Dan itu yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi kalau teman-teman tertarik, silahkan WA Baba atau email Baba. Cari jadwal bulan Desember ini. Kita bertemu lalu kita aktivasi bersama-sama. Mumpung sekarang zodiaknya. Jadi frekuensinya dapat banget nih. Oke teman-teman, Rahayu Kinasih, selamat menikmati bulan Desember, bulan kesadaran Ophiuchus keluar dari lingkaran masuk ke spiral. Rahayu Kinasih.